Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, salah satu problem yang sering ditanyakan di dalam fiqhul udhiyah atau fikih kurban adalah adanya orang yang berkeinginan untuk menyembelih udhiyah atau kurban dengan mencari hutangan untuk membeli hewan itu. Sehingga ada beberapa hal yang menjadikan dia ragu. Apakah boleh membeli hewan kurban untuk disembelih dengan harta hutang? Tentu ini menjadi satu hal yang perlu untuk kita dudukkan, mengingat bukan semata-mata persoalan berhutangnya, tetapi kita juga melihat di balik semangat untuk berhutang itu ada semangat untuk berkorban atau berudhiyah. Nah, coba kita lihat kajian para alim ulama kita, berangkat dari firman Allah di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal budna ja'alnaha min sya'airillah. Lakum fiha khair. Ada Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Hajj tadi bahwa unta-unta itu Allah jadikan sebagai bagian daripada syiar-syiar Allah. Dan di situ dikatakan, bagi kalian ada kebaikan. Lakum fiha khair, ada kebaikan. Ternyata setelah kita melihat di dalam kajian tafsir para ulama, bahwa yang dimaksud dengan kebaikan di situ adalah nilai kemanfaatan, kemudian juga ada nilai ibadah yang luar biasa. Jadi kebaikan-kebaikan yang banyak. Nah, ada satu riwayat ya atau athar yang disebutkan oleh para mufassir di mana seorang Sayyidut Tabi'in, Imam Sufyan Ats-Tsauri, itu beliau menyebut bahwa ada seorang alim kita, muhaddis yang namanya Imam Abu Hatim. Di mana Abu Hatim ini selalu ketika dia menyembelih udhiyah atau menyembelih kurban itu dia menggunakan harta atau menggunakan uang yang berasal dari hutang. Ya, karena semangatnya untuk menunaikan ibadah ini. Ditanyalah oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, betulkah bahwa kamu menggunakan harta atau uang dari hasil hutang? Maka dia menjawab benar. Kenapa begitu? Ketika ditanya jawabannya, karena di situ ada kebaikan yang banyak. Ada khair tadi disebut dalam bentuk nakiroh atau indefinitif artikel, itu berarti ada kebaikan yang luas dan ditafsir di situ kemanfaatan yang banyak. Nah, tentu ini menjadi satu titik keberangkatan di dalam kita mengambil kesimpulan hukum. Bahwa orang hari ini berhutang untuk kepentingan yang jauh tidak lebih penting daripada udhiyah atau kurban itu luar biasa. Mereka berhutang sekian juta, sekian puluh juta, bahkan sekian miliar untuk kepentingan yang belum tentu ada kebaikannya, belum tentu ada kemanfaatannya, belum tentu ada barokahnya, belum tentu ada nilai peribadatan di situ. Nah, sementara hari ini orang bertanya tentang boleh enggak menyembelih sapi atau iuran untuk membeli sapi dengan hutang, menyembelih kambing dengan hutang. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ayat kemudian juga penjelasan para alim ulama tadi, maka kita yakinkan bahwa silakan Anda semuanya kaum muslimin dan muslimat yang kesulitan untuk mendapatkan dana cash hari ini untuk membeli udhiyah atau hewan penyembelian atau melaksanakan udhiyah maksud saya, silakan Anda berhutang tidak mengapa. Cuma nanti perlu kita catat bahwa hutang kita juga harus hutang yang halal, hutang yang tepat, cara pelaksanaannya sesuai dengan syariat. Bagaimana cara pelaksanaan yang tepat? Hutang itu menurut syariat Islam harus ada sesuatu yang dijaminkan. Ada borehnya, ada rohennya ya, ada barang yang kemudian kita siapkan sebagai gade kalau kita berhutang. Artinya ada jagan kalau dalam bahasa Jawa. Sehingga ketika orang melepaskan uang untuk kita,
kemudian kita berhutang itu, kita siap sewaktu-waktu nanti tidak bisa membayar hutang itu, ada harta yang kita jaminkan. Entah BPKB motor kita, BPKB mobil kita, sertifikat rumah kita, atau barang-barang berharga emas milik istri kita atau keluarga kita, silakan. Anda bisa berikan itu sebagai jaminan ketika Anda berhutang, sehingga sewaktu-waktu Allah belum mengizinkan usia kita untuk berjalan dan menyelesaikan hutang piutang itu, maka nanti dengan barang jaminan tadi kita tidak tertahan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi silahkan kita memperbanyak semangat dan doa untuk bisa dipermudah melaksanakan udhiyah di hari-hari yang memang Allah Subhanahu wa taala melihat dan menghitung udhiyah itu sebagai amalan utama, meskipun dengan berhutang tadi. Walhamdulillah kalau tidak harus berhutang itu tentu satu fadilah, tapi jikalau harus berhutang, berhutanglah dengan cara yang baik. Kalau memang ternyata saya mau menjaminkan sesuatu tidak punya lagi, BPKB sudah tidak ada, sertifikat sudah tidak ada, bahkan ijazah juga belum diambil dan seterusnya, maka ya silakan. Berarti kembali kepada kesimpulan hukum berudhiyah itu sendiri. Orang yang tidak mampu tidak disunahkan untuk berudhiyah. Semangat dan selamat untuk menunaikan ibadah udhiyah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.